Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan luar biasa, menembus langit hingga Sidratul Muntaha. Di sana beliau menerima 3 karunia agung yang mengubah sejarah ibadah umat Islam selamanya. Apa saja yang diberikan Allah langsung di puncak langit ke-7. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk memahami perjalanan agung Rasul-Mu. Kuatkan iman kami dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang istiqomah mengikuti perintah-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir karena setiap detik kisah ini penuh fakta sejarah sahih yang akan membuka mata kita tentang keagungan Allah dan Rasul-Nya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Perjalanan hingga Sidratul Muntaha. Malam itu sebuah peristiwa besar terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Hijr Ismail dekat Ka'bah ketika malaikat Jibril datang membawa hewan tunggangan khusus yang tidak dikenal sebelumnya oleh manusia, yaitu buraq. Hewan ini berwarna putih, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, langkahnya sejauh mata memandang. Hewan itu disiapkan sebagai tunggangan Rasulullah untuk menempuh perjalanan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia manapun, yaitu Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj naik menembus langit. Rasulullah menaiki buraq dengan pendampingan langsung malaikat Jibril. Perjalanan menuju Palestina itu bukan sekedar perjalanan jarak jauh, tetapi juga melewati titik-titik penting yang serat dengan sejarah wahyu. Riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa malaikat Jibril beberapa kali mengajak Nabi turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Tempat-tempat itu adalah Madinah, yang kelak menjadi pusat hijrah, Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Semua ini menegaskan keterhubungan perjalanan agung itu dengan sejarah para nabi sebelumnya. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi mengikat buraq di pintu masjid sebagaimana lazimnya para nabi yang singgah. Beliau kemudian masuk, dan di dalamnya Allah mengumpulkan seluruh nabi untuk sholat bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju menjadi imam, menunjukkan kepemimpinan beliau atas para nabi terdahulu. Riwayat sahih dari Imam Muslim dan Al-Bukhari menegaskan bahwa para nabi menyambut beliau, lalu sholat bersama dengan Rasulullah sebagai imam mereka. Dari titik inilah dimulainya bagian yang lebih agung, yaitu Mi'raj, perjalanan menembus langit. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mendekati pintu langit pertama. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa malaikat Jibril mengetuk pintu dan penjaga langit menanyakan, "Siapakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini Jibril." Lalu ditanya kembali, "Siapakah yang bersamamu?" Ia menjawab, "Rasulullah." Penjaga itu memastikan, "Apakah ia sudah diutus?" Malaikat Jibril berkata, "Ya." Lalu pintu pun dibuka. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam menyambut putranya yang mulia, mengucapkan selamat datang dan menunjukkan kondisi ruh keturunannya. Di sisi kanan, ruh-ruh orang yang berbahagia, dan di sisi kiri, ruh-ruh orang yang sengsara. Rasulullah menyaksikan suasana itu sebelum melanjutkan perjalanan ke langit berikutnya. Naik ke langit kedua, malaikat Jibril kembali mengetuk. Setelah prosedur yang sama, pintu dibuka, dan Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam. Keduanya menyambut Rasulullah dengan doa kebaikan, menegaskan persaudaraan para nabi. Di langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan
Nabi Yusuf diberi separuh ketampanan dunia, dan sambutannya kepada Rasulullah penuh kemuliaan. Lalu naik lagi ke langit keempat. Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam. Allah telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Maryam ayat 57. Nabi Idris menyambut Rasulullah dengan doa kebaikan dan penghormatan. Perjalanan dilanjutkan ke langit kelima. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun menyambut Rasulullah dengan wajah cerah, menunjukkan kasih sayang yang dikenal dari dirinya. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menatap Rasulullah dengan penuh perhatian. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Nabi Musa kemudian menangis. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, Nabi Musa menjawab bahwa beliau bersedih karena umat Rasulullah lebih banyak masuk surga dibandingkan umatnya sendiri, meski beliau telah berusaha keras menyeru mereka. Saat itu Rasulullah naik ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat sahih menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Tempat itu adalah rumah ibadah para malaikat, sejajar dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk beribadah, dan setelah itu mereka tidak akan pernah kembali lagi hingga hari kiamat. Sesudah pertemuan itu, Rasulullah dibawa naik lebih tinggi lagi, yaitu menuju Sidratul Muntaha. Pohon yang sangat besar ini berada di langit ketujuh, dan tidak ada seorang pun makhluk yang dapat menggambarkan hakikatnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu, ia berkata, adalah permadani dari emas. Riwayat lain menyebutkan daunnya sebesar telinga gajah dan buahnya sebesar kendi. Di Sidratul Muntaha itu pula Rasulullah menyaksikan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya untuk kedua kalinya. Malaikat Jibril tampak dengan 600 sayap yang menutupi ufuk. Peristiwa itu disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13-18. Ketika Rasulullah SAW tidak mendustakan apa yang beliau lihat, dan penglihatan beliau tidak berpaling dari apa yang ditunjukkan Allah. Di titik inilah perjalanan Rasulullah mencapai puncak, sampai ke Mustawa, batas tertinggi yang tidak ada seorang pun makhluk mampu melewatinya kecuali beliau dengan izin Allah. Sidratul Muntaha menjadi tempat berakhirnya perjalanan dari bawah, dan titik berhentinya wahyu dari atas. Semua yang naik ke langit berhenti di sini, dan semua yang turun dari atasnya pun berhenti di sini pula. Di sanalah Rasulullah SAW berdiri, bersiap menerima 3 karunia besar yang Allah khususkan untuk beliau dan umatnya. Salat 5 waktu tiang agama. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW berada pada titik yang tidak seorang pun makhluk mampu mencapainya. Disitulah beliau menerima perintah sholat. Perintah ini tidak diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, melainkan langsung dari Allah kepada nabinya. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi dari ibadah ini. Riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali mewajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Angka itu tentu amat besar. Rasulullah SAW menerima perintah itu, lalu turun kembali hingga bertemu Nabi Musa alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Musa menahan Rasulullah dan bertanya, "Apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, 50 kali sholat. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, sebab umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Aku telah mencobanya pada Bani Israel, dan aku tahu bagaimana keadaan manusia." Rasulullah SAW pun kembali menghadap Allah, lalu dimintakan keringanan. Jumlah sholat dikurangi sebagian. Setelah itu, beliau kembali kepada Nabi Musa dan memberitahukan,
Namun Nabi Musa tetap berkata, "Mintalah lagi keringanan." Rasulullah pun kembali. Proses ini terjadi berulang kali. Setiap kali Nabi menghadap Allah, jumlah sholat dikurangi. Riwayat Imam Muslim menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik antara Tuhannya dan Musa hingga beberapa kali. Pada setiap pengurangan, Nabi Musa tetap berkata bahwa umat Rasulullah tidak akan mampu menanggung beban itu, dan menyarankan agar Nabi kembali lagi memohon keringanan. Akhirnya, setelah beberapa kali kembali dan turun, perintah sholat ditetapkan sebanyak 5 kali sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat 5 waktu itu nilainya sama dengan 50. Pahala sempurna diberikan, tetapi kewajiban diringankan. Ketika itu, Nabi Musa masih mendorong Rasulullah agar meminta keringanan lebih jauh. Namun Rasulullah berkata, "Aku telah berulang kali kembali kepada Tuhanku hingga aku malu. Aku ridho dan pasrah." Maka tetaplah sholat 5 waktu itu sebagai kewajiban utama umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat sahih dalam Musnad Ahmad menambahkan, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Keputusanku tidak akan diubah lagi. Aku telah menetapkan 5 waktu sholat, dan aku tetapkan pahalanya 50. Dengan demikian, sholat 5 waktu tidak hanya menjadi ibadah rutin, melainkan simbol ketaatan yang mengikat langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Peristiwa ini tercatat dalam hadis-hadis sahih dari Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan lainnya, sehingga para ulama menegaskan kedudukannya sebagai bagian paling kokoh dalam agama Islam. Salat bukan sekedar ritual, melainkan syariat pertama yang diwajibkan langsung di langit, bukan di bumi. Perintah ini turun di malam Isra Mi'raj, dan Rasulullah menerimanya di atas Sidratul Muntaha, ditemani oleh malaikat Jibril sebagai saksi. Nabi Musa menjadi tokoh penting yang ikut dalam proses perundingan keringanan karena pengalamannya dengan Bani Israel. Rasulullah sendiri menjadi saksi utama bagaimana perintah itu berubah dari 50 menjadi 5. Sejak malam itu, kewajiban sholat 5 waktu menjadi perintah langsung yang tidak lagi bisa dikurangi atau ditawar. Rasulullah pun kembali membawa kewajiban ini untuk disampaikan kepada umatnya. 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. Di atas Sidratul Muntaha, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ketetapan kewajiban sholat 5 waktu, beliau dianugerahi sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelumnya. Inilah wahyu khusus berupa 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Kedua ayat ini turun langsung di langit, bukan melalui perantara di bumi seperti wahyu lain. Riwayat sahih dari Imam Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah berkata, "Aku diberi 3 hal di malam Isra Mi'raj, sholat 5 waktu, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan janji ampunan bagi umatku yang tidak menyekutukan Allah." Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah adalah bagian dari 3 karunia besar malam itu. Ayat pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dimulai dengan pengakuan iman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukmin terhadap seluruh yang diturunkan kepada beliau dan para nabi sebelumnya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa seorang mukmin tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah. Mereka semua diimani sebagai utusan yang benar. Kalimat ini menjadi penguat bahwa risalah Rasulullah berada dalam garis lurus dengan seluruh risalah kenabian terdahulu. Ayat kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 286 memuat doa-doa yang sangat agung. Allah menegaskan bahwa Dia tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya. Lalu, hamba-hamba Allah diajari untuk berdoa, memohon agar tidak dihukum karena lupa atau tersalah.
tidak dibebani beban berat seperti umat-umat terdahulu, dan agar diberi pertolongan menghadapi kaum kafir. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, setiap kali seorang hamba membaca doa dalam ayat terakhir itu, Allah menjawab langsung. Ketika hamba berkata, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na, Allah berfirman, Qad fa'altu, aku telah mengabulkannya. Saat hamba berkata, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, Allah menjawab, Qad fa'altu. Begitu seterusnya hingga doa terakhir. Ini menunjukkan bahwa doa dalam ayat tersebut bukan sekedar bacaan, melainkan jawaban langsung dari Rabbul Alamin. Kedua ayat ini sejak awal memiliki posisi khusus dalam kehidupan kaum muslimin. Abu Mas'ud Al-Badri meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan maksud mencukupinya adalah mencukupi sebagai bacaan wirid yang menjaga di malam hari, atau mencukupi dari segala keburukan. Ada pula riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah selama 3 malam berturut-turut. Riwayat ini disebutkan dalam Musnad Ahmad dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Fakta ini menunjukkan bahwa dua ayat terakhir itu menjadi pelindung spiritual yang kuat bagi umat Islam. Yang lebih menarik, kedua ayat ini turun langsung di malam Mi'raj, bukan di bumi. Para ulama tafsir seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir menegaskan, ini menambahkan keistimewaan karena wahyu biasanya disampaikan malaikat Jibril di bumi, sedangkan dua ayat ini diberikan langsung oleh Allah kepada Rasulnya di Sidratul Muntaha. Dengan demikian, turunnya ayat ini bukan sekedar bagian dari susunan surat Al-Baqarah, tetapi tanda pemuliaan khusus. Riwayat sahih lainnya dari Imam An-Nasai menambahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis sebuah kitab 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Darinya diturunkan dua ayat yang menjadi penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah ayat itu dibacakan di sebuah rumah selama 3 malam, kecuali setan tidak akan mendekatinya. Hadis ini semakin menegaskan keistimewaan kedua ayat tersebut. Dengan demikian, pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pulang bukan hanya perintah sholat, tetapi juga 2 rakaat terakhir dari surat Al-Baqarah yang penuh keagungan. Ayat yang meneguhkan iman, mengajarkan doa, dan menjadi benteng perlindungan bagi umat Islam sepanjang zaman. Janji ampunan bagi yang tidak syirik. Di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima anugerah yang menjadi kabar gembira terbesar bagi umat Islam, yaitu janji ampunan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja dari umat beliau yang wafat tanpa mempersekutukannya. Karunia ini datang setelah perintah sholat dan setelah turunnya 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. Ia menjadi penegasan bahwa umat Rasulullah memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Riwayat sahih tentang peristiwa ini datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan, Allah menetapkan atas umatku 50 sholat. Lalu aku terus-menerus memohon keringanan hingga Allah menetapkan 5. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah menetapkan kewajiban ini dan aku beri keringanan untuk umatmu. Dan aku berikan kepada mereka siapa yang menemuiku dari umatmu yang tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, pasti aku masukkan ia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Perkataan Allah Ta'ala itu adalah janji langsung yang dibawa oleh Nabi kepada umatnya. Janji ini bukan berarti penghapusan seluruh dosa begitu saja, tetapi menjadi ketetapan bahwa syirik adalah batas akhir. Selama seseorang wafat dengan tauhid, maka pada akhirnya
ia akan masuk surga, meskipun bisa jadi harus melewati fase hisab atau balasan atas dosa-dosa yang belum diampuni. Imam Muslim meriwayatkan hadis qudsi yang memperkuat hal ini. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan firman Allah, "Wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh itu juga." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi tafsiran paling jelas tentang janji ampunan yang disampaikan di malam Mi'raj. Para sahabat memahami betapa agungnya karunia ini. Mereka yang mengetahui kerasnya hukuman terhadap umat-umat terdahulu menyadari bahwa umat Rasulullah mendapatkan keringanan yang luar biasa. Ibnu Abbas berkata, "Tidaklah Allah memberi keringanan kepada umat sebelum kita sebagaimana Dia memberi keringanan kepada umat ini." Riwayat lain yang menguatkan datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, maka masing-masing nabi telah mempercepat doanya. Adapun aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat, dan itu khusus bagi siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti janji ampunan tersebut tidak hanya berupa penghapusan dosa di dunia, tetapi juga menjadi jaminan syafaat di akhirat. Yang menarik, para ulama mencatat bahwa janji ampunan ini diberikan di langit ketujuh bersama dengan turunnya perintah sholat dan wahyu khusus lainnya. Artinya, Allah sengaja mengikat antara kewajiban utama seorang muslim dengan kabar gembira terbesar. Siapa saja yang menjaga tauhid, meski penuh dosa, tetap akan mendapatkan rahmat. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, ucapan Allah kepada Nabi pada malam Isra Mi'raj adalah ketetapan yang menjadi dasar akidah Ahlus Sunnah, bahwa seorang muslim yang mati di atas tauhid sekalipun berdosa besar tidak akan kekal di neraka. Ini berbeda dengan keyakinan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang menganggap pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka. Riwayat Imam Ahmad dan Anas bin Malik juga menunjukkan bagaimana Rasulullah menekankan kabar gembira ini. Beliau bersabda, "Diberikan kepadaku pada malam Isra Mi'raj 3 perkara. Salat 5 waktu, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan janji bahwa umatku yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni dosa-dosanya." Hadis ini menutup semua kekurangan bahwa karunia tersebut adalah bagian dari wahyu malam Mi'raj. Rasulullah kembali dari Sidratul Muntaha. Setelah menerima 3 anugerah besar di Sidratul Muntaha, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergerak menurun. Dari puncak langit ketujuh, beliau kembali ditemani malaikat Jibril melintasi lapisan-lapisan langit yang sebelumnya telah beliau naiki. Riwayat-riwayat sahih menjelaskan, setiap lapisan langit telah menjadi saksi pertemuan beliau dengan para nabi terdahulu, dari Nabi Adam, Idris, Musa, hingga Nabi Ibrahim. Namun kali ini jalannya adalah perjalanan turun, membawa kabar yang akan mengguncang bumi, yaitu kewajiban salat, 2 ayat Al-Baqarah, dan janji ampunan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Anas bin Malik, disebutkan bahwa Rasulullah telah menerima ketetapan salat 5 waktu. Beliau masih sempat kembali bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata, "Apa yang diperintahkan Rabbmu kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, "Salat 50 waktu." Nabi Musa mengingatkan bahwa umat ini tidak akan sanggup dan menyarankan agar beliau kembali memohon keringanan. Rasulullah pun berulang kali kembali menghadap Allah hingga kewajiban itu ditetapkan 5 waktu. Setelah itu Allah berfirman, "Telah aku tetapkan kewajiban ini dan aku beri keringanan untuk umatmu." Keterangan inilah yang menandai fase turunnya Nabi dari Sidratul Muntaha. Dalam riwayat Ahmad, Anas bin Malik menuturkan, kemudian Rasulullah kembali hingga beliau melewati Musa. Musa bertanya,
apa yang diperintahkan?" Beliau menjawab, 5 waktu. Musa berkata, "Mintalah keringanan lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku sudah malu kepada Robku." Maka terdengarlah seruan, "Aku tetapkan 5 dan aku beri pahala 50." Peristiwa ini menutup dialog terakhir beliau dengan Rasulullah dan menandai kembalinya beliau ke lapisan-lapisan bawah langit. Saat turun dari langit ketujuh, Rasulullah masih ditemani oleh malaikat Jibril. Riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim menuturkan bagaimana beliau kembali melewati para malaikat yang mengiringinya dengan salam. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, tatkala Nabi diisrakan, beliau bertemu dengan malaikat-malaikat. Setiap malaikat yang beliau lewati mengucapkan, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh, wahai saudara yang soleh." Ucapan itu kembali terdengar saat beliau menuruni lapisan-lapisan langit. Keterangan yang sangat penting datang dari hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Disebutkan bahwa di langit ketujuh berakhirlah urusan yang naik dari bumi, dan di langit itu pula berakhir urusan yang turun dari atas. Dari titik itu Rasulullah turun kembali membawa amanah besar untuk disampaikan. Inilah fase peralihan, yaitu dari dimensi langit yang tinggi menuju bumi yang menjadi medan perjuangan. Riwayat lain dari Anas bin Malik menunjukkan detail tambahan. Rasulullah bersabda, "Kemudian aku dibawa turun hingga aku berada di Baitul Maqdis. Lalu aku mengikat buraq di tempat yang biasa dipakai para nabi mengikat hewan tunggangannya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid. Lalu aku sholat 2 rakaat bersama para nabi." Hadis riwayat Muslim. Bagian ini menjelaskan bahwa perjalanan turun bukan sekedar kembali ke bumi, tetapi juga singgah lagi di Baitul Maqdis sebelum menuju Mekah. Setelah itu, Rasulullah kembali menaiki buraq dengan malaikat Jibril sebagai pendampingnya. Dari Palestina, beliau dibawa melesat ke Mekah dalam perjalanan malam yang singkat. Riwayat yang sahih dari Hudzaifah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar menegaskan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj berlangsung antara tidur dan sadar, dan ketika Rasulullah kembali ke Mekah, beliau masih berada di tempat tidurnya yang semula. Dalam riwayat lain dari Ummu Hani disebutkan bahwa tempat tidur beliau masih hangat dan bejana yang beliau gunakan untuk wudhu masih bergetar. Saksi sejarah dari para sahabat menegaskan bahwa Rasulullah benar-benar kembali ke Mekah pada malam yang sama. Di pagi harinya, beliau menyampaikan kabar perjalanan ini kepada Quraisy. Riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas menyebutkan, Rasulullah berkata, "Pada malam ini aku diisrakan." Mendengar itu, kaum Quraisy terbelah. Sebagian mendustakan, sebagian terheran-heran, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq langsung membenarkan. Tetapi itu adalah kelanjutan peristiwa di bumi. Setelah Rasulullah kembali dari Sidratul Muntaha dan menuntaskan perjalanan malamnya. Hikmah besar dari kisah ini. Perjalanan Isra Mi'raj berakhir dengan kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Namun, kisah ini tidak berhenti hanya sebagai catatan sejarah, melainkan menjadi salah satu tonggak terbesar dalam akidah, ibadah, dan keyakinan umat Islam. Dari peristiwa yang luar biasa itu, terdapat pelajaran besar yang diwariskan untuk generasi sepanjang masa. Pertama, sholat sebagai tiang agama. Perintah sholat 5 waktu turun dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril, berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat. Ia adalah batas pemisah antara iman dan kufur. Rasulullah bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa mengingkarinya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran utamanya, agama tegak bersama sholat dan roboh bila sholat ditinggalkan. Kedua, keutamaan 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah adalah wahyu khusus yang hanya diturunkan di malam Mi'raj. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya akan mencukupinya. Ini menjadi pelajaran bahwa umat Islam memiliki benteng perlindungan dari setan dan kecukupan doa hanya dengan mengamalkan ayat ini. Ketiga, janji ampunan bagi yang tidak syirik. Jika Allah Ta'ala membawa siapa saja dari umat Rasulullah yang wafat dengan tauhid, akan mendapatkan ampunan dan anugerah terbesar. Dosa besar bisa diampuni bila Allah berkehendak, namun syirik tidak akan diampuni. Firman Allah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ini menjadi garis tegas, tauhid adalah pondasi keselamatan. Keempat, bukti kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Mi'raj adalah bukti nyata bahwa Rasulullah memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Tidak ada nabi lain yang diangkat sampai Sidratul Muntaha. Ini menjadi penguat keimanan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Kelima, ujian iman bagi kaum Quraisy. Ketika Rasulullah kembali ke Mekah dan menyampaikan peristiwa ini, kaum Quraisy langsung terbagi dua. Orang beriman menerimanya tanpa ragu, dipimpin oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Orang kafir menolaknya mentah-mentah. Dari sini pelajaran penting, ujian keimanan datang melalui berita gaib, dan hanya yang teguh beriman yang mampu membenarkannya. Keenam, syafaat Rasulullah. Janji ampunan itu terikat dengan syafaat Nabi di hari kiamat. Beliau menyimpan doa mustajabnya untuk menolong umat yang berdosa, namun tetap bertauhid. Ini adalah kasih sayang beliau yang luar biasa terhadap umatnya. Ketujuh, tanggung jawab umat. Isra Mi'raj bukan sekedar kisah perjalanan, ia meninggalkan warisan besar berupa kewajiban, perlindungan, dan janji. Semua itu menuntut umat untuk menjaga tauhid, mendirikan salat, dan membaca ayat-ayat Allah sebagai benteng diri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.